ada Syafin Sulaima Widodo. Next. Baik, yang pertama pengertian define. Tahap define merupakan langkah kedua dalam proses design thinking. Pada tahap ini, tim mengumpulkan, menyaring, dan menganalisis semua informasi yang didapatkan dari pengguna tahap sebelumnya, yakni empathize. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menarik kesimpulan dari berbagai informasi tersebut dan merumuskannya menjadi sebuah pernyataan masalah problem statement yang jelas dan spesifik. Dengan kata lain, tahap ini mengubah kumpulan data dan keluhan pengguna satu rumusan masalah utama yang kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan solusi yang tepat. Next. Kenapa tahap ini penting? Tahap define sangat penting dilakukan sebelum tim memulai merancang ide atau solusi. Karena yang pertama dapat menemukan akar masalah, yakni membantu tim melihat gambaran utuh dari data yang ada untuk menemukan apa penyebab utama atau inti persoalan yang sesungguhnya. Yang kedua, menjaga fokus pada pengguna. Rumusan masalah yang dihasilkan akan menjadi pedoman kerja bagi seluruh tim dan dapat mengarahkan pencarian ide, yakni memberikan batasan yang jelas sehingga ide-ide yang dihasilkan nantinya akan lebih efektif dalam memecahkan masalah pengguna. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, kenapa define ini penting, karena define itu sendiri adalah untuk memusatkan masalah dan agar ide-ide yang akan kita rancang itu tidak tersebar. Itu selaras dengan fungsi dan tujuan tahap define, yaitu yang pertama memiliki kompas atau panduan arah agar ide-ide yang akan direalisasi tidak melenceng dari kebutuhan nyata. Yang kedua, merumuskan masalah atau kebutuhan utama yang dihadapi oleh pengguna dalam bentuk problem statement. Yang ketiga, mengurai masalah tidak terstruktur yang kompleks menjadi isu-isu yang lebih kecil dan terdefinisi dengan baik untuk mengembangkan solusi yang lebih baik. Dan yang keempat, sebagai parameter inklusi dan eksklusi dokumen atau data-data yang telah didefinisikan yang berfungsi untuk menentukan studi mana yang akan dipertimbangkan dalam tinjauan dan mana yang akan dikecualikan. Selanjutnya adalah langkah-langkah tahap define. Yang pertama yaitu organisasi data hasil empathize. Jadi setelah dikumpulkan observasi dan juga catatan lapangan, kita dapat melakukan. Di proses ini juga kita dapat memahami pengguna secara menyeluruh, termasuk kebutuhan kebiasaan, hambatan, serta konteks penggunaan suatu produk atau layanan. Yang kedua yaitu menggunakan alat visualisasi atau empathy map. Setelah kita mengumpulkan data, kita bisa memvisualisasikan data menggunakan empathy map untuk mengelompokkan apa yang pengguna katakan, lakukan, pikirkan, dan juga rasakan. Ini dapat membantu memahami kebutuhan mendalam kepada pengguna. Yang ketiga yaitu setelah kita memvisualisasikan data, kita bisa mencari tema utama, pola yang sering berulang, ataupun wawasan atau insight yang berulang dari data. Kita dapat menemukan inti masalah, apa yang paling signifikan untuk diselesaikan. Langkah yang keempat yaitu merumuskan point of view atau POV. Di sini, rumus umumnya itu biasanya pengguna membutuhkan kebutuhan karena insight atau wawasan. Contohnya, misal, mahasiswa membutuhkan cara untuk bangun pagi tepat waktu karena alarm di HP sering kali dimatikan lalu tidur lagi.
Nah, dengan rumusan POV ini, masalah dapat dilihat dari sudut pandang pengguna. Yang kelima yaitu membuat pernyataan how might be atau HMB. Setelah kita buat pernyataan di POV, kita ubah menjadi pertanyaan. Bagaimana kita bisa? Contohnya dari POV tadi, yaitu siswa membutuhkan di HP sering kali dimatikan lalu tidur lagi. Nah, pertanyaan ini bertujuan membuka peluang ideasi. Pernyataan seperti ini cukup terbuka sehingga bisa memunculkan berbagai ide solusi. Dan langkah dari tahap define yang terakhir yaitu fokus kembali atau reframing. Ini memastikan rumusan masalah tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit agar solusi yang dihasilkan bisa cukup relevan. Oke, kemudian untuk mencapai tujuan define dan melaksanakan langkah-langkah define, ada beberapa tools atau metode-metode yang dapat digunakan oleh peneliti atau pengguna. Yang pertama adalah affinity diagram, yaitu mengelompokkan temuan pengguna berdasarkan kesamaan tema agar pola masalah lebih terlihat. Jadi apabila peneliti atau orang yang berinovasi itu melakukan riset dan menemukan sekelompok masalah yang sama, itu dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan-kesamaan yang mereka miliki atau masalah mereka yang miliki. Kemudian yang kedua adalah empathy map, yaitu membantu memahami pengalaman pengguna melalui apa yang mereka katakan, pikirkan, rasakan, dan lakukan. Yang ketiga, customer journey map, memetakan perjalanan pengalaman pengguna untuk menemukan titik masalah atau pain points. Dan yang keempat adalah empathy map juga, yaitu menelusuri akar penyebab masalah dengan bertanya mengapa secara bertahap. Lalu pada contoh studi kasusnya berdasarkan eksperimen saya atau fenomena yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Negeri Malang. Nah, di lingkungan kampus UM atau area parkiran GKB itu sering terjadi kondisi di mana portal parkir ditutup oleh petugas keamanan karena dianggap penuh padahal masih sisa 10 atau 20%. Lalu akibatnya mahasiswa harus berputar cari parkir yang lain yang dimana makan waktu, terus makan ini juga apalagi jarak yang jauh, jadinya tidak efisien. Lalu masalah utamanya tidak adanya sistem informasi ketersediaan parkir yang akurat. Jadinya petugas itu menutup portal berdasarkan perkiraan, bukan berdasarkan data yang sebenarnya. Lalu solusinya adalah dikembangkan menjadi sistem monitoring parkir berbasis teknologi yang mampu menampilkan jumlah slot parkir yang tersedia secara real time, sehingga area parkir menjadi lebih efisien. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu kesalahan yang terjadi dan cara mengatasi pada tahap define. Yang pertama, mendefinisikan masalah itu yang terlalu luas. Contohnya, menyelesaikan masalah polusi udara di dunia. Terus dampak solusi menjadi tidak fokus dan sangat sulit diwujudkan. Terus cara mengatasi masalah ini kita lebih spesifik, yaitu persempit masalah pada suatu target spesifik yang realistis untuk dikerjakan. Terus yang kedua, kebutuhan pengguna. Kondisi masalah ditentukan hanya dari asumsi atau tebak sendiri dari data lapangan. Dampaknya yaitu inovasi tidak relevan dan kebutuhan nyata. Produk atau alat akhirnya tidak terpakai. Terus untuk cara mengatasinya, selalu gunakan catatan atau data wawancara guna sebagai penentu masalah utama. Terus yang ketiga, saya mengidentifikasi akar masalah.
Kondisinya hanya lihat gejala luar yang tampak, bukan penyebab pastinya. Dampaknya yaitu solusi yang dibuat tidak menyelesaikan masalahnya. Untuk cara mengatasinya yaitu gali terus penyebab masalahnya sampai menemukan alasan yang paling dasar. Terus yang poin terakhir, keempat, tidak melakukan analisis data dengan baik. Kondisinya punya data keluhan pengguna, tapi dibiarkan menumpuk dan tidak dicari polanya. Dampaknya, arah inovasi menjadi tidak tepat sasaran dan berpotensi gagal. Terus untuk cara mengatasinya, kelompokkan keluhan-keluhan yang paling sering muncul, lalu jadikan itu sebagai prioritas yang harus diselesaikan. Next. Selanjutnya yaitu dampak define terhadap inovasi. Yang pertama yaitu membuat inovasi lebih tepat sasaran. Pada tahap define, masalah pengguna dirumuskan secara jelas berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tahap empathize. Hal ini membuat inovasi yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata pengguna. Yang kedua, mengarahkan proses pencarian ide. Dengan adanya rumusan masalah yang jelas atau problem statement, tim memiliki fokus yang sama sehingga ide-ide yang dihasilkan pada tahap ide menjadi lebih terarah dan relevan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas solusi yang dihasilkan. Ketika inti masalah telah dipahami dengan baik, tim dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif, inovatif, dan sesuai dengan konteks pengguna. Yang keempat, mengurangi resiko kegagalan inovasi. Banyak inovasi gagal karena tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahap define membantu memastikan bahwa solusi yang dibuat berangkat dari masalah yang benar. Kemudian yang terakhir yaitu membantu proses inovasi menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan arah yang jelas, tim dapat mengembangkan ide dan solusi secara lebih terstruktur sehingga proses inovasi berjalan lebih cepat dan terfokus. Nah, jadi kesimpulannya yaitu tahap define merupakan tahap penting dalam proses design thinking yang berfungsi untuk merumuskan masalah pengguna secara jelas berdasarkan data dari tahap empathize. Pada tahap ini, berbagai informasi dianalisis untuk menemukan inti permasalahan yang sebenarnya, sehingga dapat disusun problem statement yang tepat. Dengan rumusan masalah yang jelas, tim dapat mengarahkan proses pencarian ide dan mengembangkan solusi yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, tahap define sangat berperan dalam menciptakan inovasi yang tepat sasaran, mengurangi risiko kegagalan solusi, serta membuat proses pengembangan inovasi menjadi lebih efektif dan terarah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan dan sampai jumpa di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.